Ya, senang sekali Anda masih bersama kami dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia, penguatan reformasi struktural, fiskal, dan belanja berkualitas di tengah pandemi, persembahan Indef dan CNBC Indonesia. Nah, kita memasuki klaster yang keempat di mana kita akan berdiskusi mengenai reformasi struktural pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Untuk klaster keempat ini saya akan bacakan sejumlah pembicara yang akan bergabung dengan kita. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi, yang kali ini akan diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama, Bapak Agus Sartono, karena Bapak Muhadjir Effendi ada panggilan dari Istana. Kemudian yang kedua, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Ibu Deni Puspa Purbasari. Former Lead Economist World Bank Poverty Program in Indonesia, Ibu Vivi Alatas. Akademisi Institut Teknologi 10 November, Bapak Soni Hari B. Harmadi. Dan Akademisi Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto. Kembali diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita hari ini, Ibu Afiliani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Alin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa yang ada di virtual cukup banyak juga. Terima kasih masih stay sampai dengan sesi yang terakhir ini. Mudah-mudahan banyak kita akan mendapatkan diskusi-diskusi yang bisa kita lanjutkan nanti di tempat kita masing-masing gitu ya. Nah, sesi yang terakhir ini sangat menarik ya, karena ini kita punya hasil survei dan hasil surveinya paling banyak tuh justru yang di sesi ini gitu ya. Sebelum nanti Pak Agus Sartono menyampaikan, nah ini teman-teman ada Pak Andrinov, selamat datang Pak Andrinov, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Amran, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Sabto, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ibu, nggak kelihatan nih. Halo Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Baik, survei ya, saya akan menyampaikan hasil survei pada sesi yang terakhir ini, yaitu terkait dengan reformasi struktural pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ya, yang pertama adalah kalau kita melihat di sini adalah tren belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial itu terus meningkat Bapak Ibu. Bahkan tadi dikatakan untuk pendidikan itu wajib 20%, cuman kualitas dari penggunaannya yang memang perlu evaluasi kembali ya. Yang kedua dari sisi kesehatan sudah 5% sebenarnya. Tapi setelah pandemi ini ternyata pada saat pandemi itu meningkat cukup signifikan bahkan mendekati 9% ya. Perlindungan sosial juga meningkat apalagi ketika pandemi itu 200 triliun di tahun lalu, tahun ini juga sangat besar sekali. Nah, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan memang masih sering dijumpai di banyak daerah ya. Walaupun sudah ada puskesmas di mana-mana ya. Bahkan kita lihat pemerintah juga mengalami defisit untuk BPJS-nya gitu ya. Kemudian program perlindungan sosial itu masih belum pada exit strategi. Jadi masih pada bantuan. Tapi gimana caranya bantuan itu akhirnya membuat orang mandiri itu menjadi penting ya. Berikutnya kedua adalah kita tanya di survei ya. Ditanya di sini adalah untuk mendukung reformasi pendidikan ya. Salah satunya adalah program Merdeka Belajar ya. Menurut Anda apa yang paling penting disediakan oleh pemerintah? Nah, ini menarik. Ternyata yang paling tinggi adalah minta guru yang berkualitas. Wah, ini berarti perlu dievaluasi ya. Jadi sejauh ini mereka merasakan bahwa yang berkualitas itu kurang ya. Nah yang kedua yaitu adalah jaringan internet yang memadai. Jadi masih banyak ternyata daerah yang selama ini sekolahnya daring itu tidak punya akses internet yang baik. Nah dua ini yang paling signifikan ditanya tentang hal ini. Berikutnya, nah yang kedua adalah pertanyaannya, yang ketiga adalah di sini jika Anda membayar iuran jaminan kesehatan yaitu JKN ya. Ditanya seberapa sering atau efektifkah Anda memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah hasil surveinya ternyata menunjukkan yang menggunakan fasilitas sama yang tidak menggunakan tuh sama besarnya. Nah berarti adalah pertanyaannya kalau diteliti kembali mungkin nanti bisa di riset lagi ya. Pertama adalah jangan-jangan yang memanfaatkan itu yang punya akses, yang pendidikannya bagus. Yang justru butuh bantuan
tidak punya akses atau dia takut datang ke tempat kesehatan yang tidak memanfaatkan. Nah, ini mungkin justru jadi pertanyaan ya, apalagi kalau kita lihat tadi saya sebutkan bahwa paling banyak klaim di dalam BPJS itu ada 3 penyakit tadi gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berikutnya, nah ini untuk yang khusus bantuan ya. Menurut Anda jenis bantuan apakah ya yang paling tepat untuk diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah? Coba, nggak minta sembako mereka. Yang dia minta adalah beasiswa pendidikan. Jadi ternyata pendidikan itu sudah menjadi pemikiran banyak orang ya, karena dia inginnya itu. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Jadi orang itu sebenarnya udah concern bukan hanya perut sekarang, tapi pada pendidikan dan kesehatan ya. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah. Baru kemudian sembako, tapi itu jauh di bawah daripada yang 2 hal tadi ya. Berikut, sudah habis ya, oke. Nah untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Agus Hartono, mungkin pertanyaannya adalah kalau kita melihat memang harus diakui untuk anggaran pendidikan besar. Tapi untuk anggaran departemen ini nggak banyak sih memang gitu ya. Nah sejauh mana sih membuat reformasi di sektor pendidikan ya, karena kalau kita melihat pemerintah inginnya SDM itu dalam rangka bonus penduduk atau usia produktif di tahun 2045 itu dari sekarang itu sudah diarahkan ke sana. Nah, apa sebenarnya grand design yang dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat juga mengetahui di mana masyarakat itu bisa berpartisipasi. Silakan mungkin Pak Agus Hartono, kami persilakan. Terima kasih, selamat siang para pemirsa dan selamat siang, terima kasih Mbak Alfi. Jadi yang pertama betul tadi bahwa di masa pandemi ini itu tidak hanya Indonesia, ada lebih dari 200 negara yang terpaksa harus menutup sekolahnya. Kita lebih mengutamakan kesehatan dibandingkan anak-anak nanti jadi terpapar. Ada setidaknya 68 juta siswa sejak pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang terdampak. Mereka terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi make sense tadi kalau di survei itu tuntutan yang diperlukan oleh anak-anak itu adanya bantuan terhadap pulsa. Kita punya 260 juta Mbak Alfi satuan pendidikan di seluruh Indonesia dan masih ada, betul harus kita akui, masih ada 46.000 satuan pendidikan. Itu bisa sekolah, bisa madrasah yang tidak punya akses listrik dan internet. Yang punya akses listrik internetnya pun belum tentu dia punya gadget. Yang punya gadget belum tentu dia punya daya beli pulsa. Jadi memang kompleks bicara masalah ini. Oleh sebab itu kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir, maka memang tidak ada pilihan nampaknya. Kita harus mempercepat konektivitas seluruh satuan pendidikan atau akses internet di seluruh satuan pendidikan. Ini menjadi necessary condition agar kita bisa melakukan lompatan. Karena kalau tidak, ya kita akan menghadapi loss of generations. Dan pemerintah sudah mencoba memberikan alokasi sekitar 8 triliun untuk pulsa ini, tetapi saya yakin itu pun nggak cukup. Nah, bicara tentang anggaran pendidikan, sebenarnya saya berpikir bahwa kalau kondisinya normal, maka anggaran pendidikan ini juga bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Ya. Hanya sayangnya selama masa pandemi ini, multiplier effect dari anggaran pendidikan menjadi tidak terasa. Coba bisa di-share di slide yang ketiga. Bisa dilihat di situ, betul bahwa anggaran pendidikan itu naik dari waktu ke waktu. Tahun 2021 itu 550 triliun. Ya. Meskipun kita tahu dibagi di pusat dan daerah, tetapi basically kan semua beredar di masyarakat. Untuk pendidikan dasar itu sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu beredar di kabupaten kota dan provinsi. Pendidikan tinggi pun juga di masyarakat. Jadi ini menyangkut masalah quality of spending, betul. Bahwa kalau kita bisa memberikan memastikan quality spendingnya bagus, maka multiplier-nya akan tinggi. Selama masa pandemi yang kita tidak bisa mendapatkan dari spending itu misalnya ya, atau selama pandemi ini kita melihat dampak negatifnya, berapa banyak bisnis kos-kosan yang tutup, kemudian kuliner, kemudian transportasi, ya. Dan ini dampaknya besar terhadap ekonomi masyarakat.
Di Yogyakarta sendiri misalnya, yang dikenal sebagai kota pelajar, Mbak Afi, itu terasa betul itu. Iya. Jadi untuk itulah maka kita betul-betul berharap melalui kegiatan vaksinasi guru dan dosen, pembelajaran tatap muka bisa berangsur-angsur nanti pulih kembali. Karena kita tidak hanya memastikan kualitas pendidikan itu bisa lebih baik, tetapi juga kita bisa mendorong agar spending anggaran fungsi pendidikan ini menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi. Yeah. Nah, kemudian kalau bicara apa sih sebenarnya yang paling menjadi concern kita, di slide yang keempat coba di-share ini. Di slide keempat itu ini potret Mbak Afi tentang saya coba bedah struktur angkatan kerja kita, profil angkatan kerja kita di tahun 2020. Dari kelompok umur itu didominasi oleh kelompok umur di atas 40 tahun dan berpendidikan SD nih. Iya, luar biasa. Ini memberikan pesan pada kita bahwa for the next 20 years kita harus melakukan transformasi sektor pertanian. Iya. Karena apa? Karena kita akan menghadapi kekurangan tenaga di sektor pertanian pada saat penduduk kita mencapai 300 juta nanti. Kalau itu tidak diantisipasi, maka dampaknya ketergantungan pada import produk pangan akan semakin besar. Besar, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Di slide terakhir saya ingin sharing. Ini saya kira menarik ini. Di slide terakhir saya tunjukkan ini proses pendidikan itu saya potong ambil dari pendidikan menengah saja. Ya, di slide yang kelima berikutnya. Jadi Pak Afi, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun pemerintah sebelumnya maju sebelum terima kasih bukan itu. Jadi yang supply SDM dan alternatif solusi itu. Ya. Jadi setiap tahun ada sekitar 3,7 juta lulusan dari SLTA di Indonesia. Nah ini menarik dan ini harus menjadi concern kita bersama saya kira. Yeah. Jadi setiap tahun yang lulus dari SMA, SMK dan madrasah aliyah di bawah Kemenak itu ada sekitar 3,7 juta. Naik ya Pak. Kemudian 1,9 juta Pak Habib, dia diterima di perguruan tinggi. Sementara 1,8 juta terpaksa dia harus masuk ke pasar tenaga kerja dengan bekal skill yang minim. Dan mostly mereka adalah anak-anak yang sekolah dari SMK. Karena memang SMK itu by design, by default, dia anak-anak dari keluarga tidak mampu dan dia sekolah di SMK dengan harapan segera mendapatkan pekerjaan. Jadi memang dia tidak punya daya beli untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Ya? Kemudian dari perguruan tinggi setiap tahun itu menghasilkan 1,65 juta, Pak. Cukup banyak juga ya. Setiap tahun. Sehingga setiap tahun bisa kebayang ada 3,4 juta pencari kerja baru. Ya. Luar biasa. Jadi setiap tahun ada 3,45 juta pencari kerja baru, belum lagi ditambah kalau kita ambil data di Februari 2021 kemarin, ada unemployment sekitar 8,75 juta. Betul. Dari angkanya begitu. Jadi, baik Pak. Dari dua tahun ini saja selama pandemi, kebayang sudah ada 7 juta plus 8 juta, 15 juta orang yang butuh pekerjaan ini. Baik gitu. Pak Agus Hartono, menarik sekali data-datanya ya. Jadi nanti biar dielaborasi oleh para penanggap Pak. Terima kasih. Nanti kita khusus untuk diskusi dengan Bapak. Terima kasih Pak Agus Hartono. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan bagaimana angkatan kerja di Indonesia ya. Makanya sektor informal kita itu masih cukup tinggi, bahkan masih lebih tinggi daripada sektor formal ya. Nah, saya mungkin ke Bu Vivi Alatas. Bu Vivi sudah berada di virtual ya, Bu Vivi. Ya, Bu Vivi ini ahlinya banyak penelitian tentang kemiskinan ya. Ya, Bu Vivi. Sudah ada? Belum ada. Oke, belum muncul Bu Vivi, kita belum ada Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Oke, kita lanjut ke Pak Sony. Ya, Pak Sony, mungkin kita lari dulu ke Pak Sony. Ya, Pak Sony, kalau kita melihat persoalan kesehatan. Nah, ini menarik kesehatan.
di mana pemerintah itu memberikan, Pak Sony juga belum ada? Pak Sony selamat siang. Ada, Bu Afi. Oh iya, Ya, terima kasih. selamat siang Bu Afi. Ya, ya Pak Sony, kita langsung aja ya pada pertanyaannya Pak Sony. Pak Sony, kalau kita melihat persoalan kesehatan di Indonesia sekarang kan sudah diberlakukan BPJS kesehatan ya Pak ya. Pemerintah cukup banyak memberikan subsidi untuk masyarakat miskin gitu. Dan tapi kalau ngelihat dari klaim setiap tahunnya itu ternyata defisit. Berarti klaimnya masih lebih banyak daripada pembayaran yang diberikan oleh masyarakat yang tidak disubsidi sama yang disubsidi begitu ya. Dan kalau kita lihat penyakit-penyakitnya itu ya cukup ini juga ya Pak, penyakit jantung, kanker, kemudian diabetes gitu ya. Nah, kalau melihat sebenarnya angka stunting kita juga cukup besar ya. Kemudian kekurangan gizi, ibu hamil kurang gizi gitu. Nah, sebenarnya anggaran 5% dari kesehatan kita itu apa kurang Pak? Atau memang dari sisi efektivitasnya yang belum gitu? Karena anggaran untuk orang sakit lebih banyak daripada anggaran untuk menjaga kesehatan Pak. Komentarnya Pak? Ya baik, makasih Bu Afi. Kita semua sepakat sebetulnya para ekonom bahwa kesehatan adalah human capital investment. Yes. Dan kesehatan sendiri kan pembiayaan kesehatan, kebijakan kesehatan adalah human capital investment dan kesehatan sendiri adalah akumulasi capital yang harus dibangun dari investasi yang kuat. Tetapi sebetulnya kan upaya yang harus dilakukan bukan hanya upaya kuratif ya, upaya preventif, upaya promotif dan rehabilitatif sangat penting. Tantangannya benefit dari upaya preventif dan promotif ini lebih sulit diukur ya, intangible dibanding upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi ke depan kebijakan kesehatan nasional perlu menekankan pada upaya preventif dan promotif untuk menghemat pembiayaan upaya kuratif dan rehabilitatif, serta yang paling penting begini juga Bu Afi, bahwa kebijakan kesehatan kita kan juga diarahkan untuk mencapai yang namanya life expectancy yang terus membaik. Yeah. Tetapi kalau kita perhatikan juga dari data, ya life expectancy kita di 2020 sudah mencapai 71,47 tahun. Tetapi untuk healthy life expectancy-nya baru mencapai 62,83 tahun. Betul. Artinya orang punya sisa umur 9 tahun dengan kondisi sakit atau tidak sehat. Padahal apa yang terjadi selama usia 62 tahun ke atas itu sangat tergantung pada perilaku selama sebelum usia 62 tahun. Jadi ini menjadi perhatian supaya upaya promotif dan preventif juga penting. Lalu kemudian yang berikut, kita tahu bahwa sebetulnya hasil proyeksi penduduk 2015-2045 menunjukkan Indonesia justru sedang berada dalam the window of opportunity, puncak periode bonus demografi itu pada tahun 2020 sampai 2024, ketika kita justru berada dalam masa pandemi. Nah ini menjadi tantangan, kenapa? Karena pandemi ini menyebabkan pembangunan kesehatan juga menjadi lebih terhambat, tantangan pembangunan kesehatan lebih sulit. Yang kedua juga tantangan pembangunan pendidikan juga menjadi lebih sulit. Nah, pandemi ini menghasilkan dampak jangka panjang. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena akan terjadi potensi penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat satu, ya, kita kan memang harus mengkonversi pelayanan kesehatan dari non-COVID menjadi COVID, menyebabkan sumber daya kesehatan kita juga cukup besar dikerahkan untuk penanganan COVID. Lalu yang kedua, masyarakat juga mengurangi frekuensi ke fasilitas pelayanan, ya, termasuk untuk program vaksinasi reguler untuk balita maupun pelayanan kesehatan non-COVID dan adanya fenomena long COVID, Bu Afi. Jadi dalam jangka panjang itu butuh rehabilitasi yang cukup besar, mahal ya untuk Jadi harus ada restructure kembali tentang pembiayaan kesehatan ya Pak kalau begitu ya. Jadi harus dilihat lagi mungkin satu dari yang post COVID, lalu preventif ya. Preventif ini anggarannya jauh lebih kecil Pak dibandingkan dengan yang klaim terhadap BPJS gitu. Gimana komentarnya Pak? Ya betul. Ya jadi sebetulnya kan saya kebetulan sekarang ditugaskan di Satgas Penanganan COVID-19 di bidang perubahan dan kemudian harus membuat serangkaian strategi di hulu ya, pencegahan, preventif dan promotif. Nah itu kan lebih sulit ya di dalam menjelaskan bahwa ini adalah sebuah investasi. Betul. Lebih sulit karena nggak kelihatan Pak. Karena nggak kelihatan. Ya, karena nggak kelihatan. Misalkan orang lebih patuh
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dibanding kalau beli ventilator, beli Betul. obat, beli vaksin dan seterusnya. Ya. Makanya ini juga penting paradigma kesehatan yang berorientasi pada preventif dan promotif. Lalu kemudian juga kalau kita perhatikan BPJS Kesehatan tidak menanggung pembiayaan untuk pengobatan COVID-19. Betul. Ya, biaya penanganan COVID-19 dikeluarkan dari anggaran KPCPEN, ya dari anggaran PCPEN. Betul. Namun kita lihat ada kemungkinan pandemi akan lebih lama dari perkiraan, bisa dalam 2 tahun ke depan. Sehingga perlu kebijakan di mana BPJS seharusnya bisa menangani pembiayaan penanganan COVID-19 sekaligus mendorong kepesertaan hingga mencapai 100%, kira-kira gitu, Bu. Iya, jadi setuju ya dengan itu ya Pak. Baik, pertanyaan terakhir Pak, jadi kalau melihat hal ini sebenarnya harus ada restrukturisasi, perbaikan dalam pembiayaan ya. Dan kelihatannya di tahun 2022 belum kelihatan tuh Pak dari anggaran perubahan yang Bapak sampaikan tadi. Ya, ini tentu menjadi usaha kita bersama ya, upaya kita bersama. Karena paradigma pembangunan kesehatan kita harus berorientasi pada upaya di hulu, bukan di hilir. Sehingga itu jauh lebih menghemat dalam jangka panjang ya. Karena tadi kita punya target untuk mengurangi gap antara life expectancy dengan healthy life expectancy sehingga orang panjang umur tetapi juga panjang umur yang sehat. Itu tergantung dari upaya preventif dan promotif dan sangat tergantung pada alokasi anggaran yang dialokasikan untuk upaya promotif dan preventif tadi, Bu Afi. Iya, baik, terima kasih Pak atas masukannya dan ini menarik sekali, mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama untuk memperbaiki kembali bukan hanya jumlahnya tapi alokasi bagi preventif dan bukan hanya pada COVID aja tapi juga pada ibu hamil dan juga angka stunting yang tinggi yang sekarang menjadi kendala termasuk gizi buruk. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya saya undang narasumber yang berikutnya adalah Ibu Vivi Alatas. Ya, Ibu Vivi apa kabar? Mbak Afi, baik. Ya, terima kasih Bu Vivi sudah hadir di acara. Sehat selalu ya. Sama-sama. Ya Bu Vivi, langsung sih pada pertanyaan ya Bu Vivi ya. Bu Vivi kalau kita lihat Ibu Vivi kan selalu riset dari sisi kemiskinan ya. Lalu kalau kita lihat risetnya banyak macam-macam gitu. Tapi kalau melihat dari perkembangan Bu Vivi, itu nampak bahwa penurunan kemiskinan itu selalu saja begitu turun ketika ada krisis selalu mulai naik gitu. Dan kita menghadapi krisis sejak 2008 sampai sekarang itu udah kita ada 7 krisis gitu. Nah sehingga kemiskinan itu selalu saja bertambah ketika ada krisis-krisis kecil gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya konsep yang benar mengatasi kemiskinan gitu. Karena kalau kita lihat yang ada di dalam APBN gitu ya, selalu adanya PKH, kemudian BLT gitu ya. Nah selalu lebih pada pemberian, tapi pemberdayaannya atau sustainability dari pengentasan kemiskinan ini belum muncul gitu. Apa menurut Bu Vivi? Terima kasih Afi. Memang tujuan utama Indonesia adalah masyarakat adil, makmur, sejahtera bagi semua. Ini artinya setiap saat kita harus memperhatikan tentang kemiskinan, ketimpangan. Dan ada 3 tantangan dalam mencapainya yang sudah ada sejak sebelum pandemi. Namun bertambah kompleks sejak adanya pandemi. Ketiga tantangan tersebut adalah bencana yang merupakan pabrik kemiskinan, kemudian kesempatan yang tidak sama atau yang biasa disebut dengan unequal opportunity, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita. Ini terkait tadi dengan akses ke pelayanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan yang tidak sama. Kemudian akses terhadap pekerjaan yang baik dan layak. Saya pikir mengatasi ketimpangan perlu ketiga-tiganya. Menurut saya yang dibutuhkan bukan hanya safety net tetapi juga safety trampolin. Karena memang bencana ini sesuatu yang bisa dibilang akan terjadi lagi. Sebelum pandemi ada 18.000 bencana yang terjadi di selama satu dekade sebelum pandemi pun ada 18.000 bencana yang terjadi. Jadi kemampuan untuk memastikan bahwa setiap keluarga yang rentan
punya kemampuan untuk mengatasi berbagai macam bencana. Bencananya bisa national level, meso level, tapi bisa juga dalam bentuk gagal panen dan sebagainya, atau bahkan ada orang yang sakit yang kemudian breadwinner-nya nggak ada lagi. Betul. Dan itu penting. Saya tidak menisbikan bahwa bantuan itu penting, tetapi safety trampolinnya juga penting, diantaranya yaitu tadi yang sudah ditekankan dari hasil yang didapat dari survei bahwa pendidikan yang berkualitas itu paling penting, karena di satu sisi kita butuh menolong orang yang sedang dengan melemparkan safety net-nya untuk orang yang sedang tenggelam bisa bangkit. Tetapi kita butuh memastikan bahwa mereka bisa menggunakan aset yang paling utamanya, dan aset utama setiap orang adalah otak dan tenaganya. Itu yang mungkin harusnya menjadi dua bagian yang sama-sama dilakukan, baik safety net maupun safety trampolin. Betul, jadi dua ya. Satu adalah kesinambungan supaya dia bisa hidup berdiri lagi gitu ya. Yang satu adalah bantuan langsung begitu ya. Artinya langsung ketika dia punya masalah gitu ya, Bu Vivi ya. Nah, tapi betul. selama ini kan karena itu data kita ini kan masih belum, Bu Vivi, ternyata data kita ini kan baru menunjukkan yang 15 juta keluarga miskin saja. Tapi yang kaum rentan atau yang hampir miskin, ini yang seringkali tidak terdetek, Bu. Nah, sehingga ketika harus memberikan bantuan tidak tahu yang mana. Apa komentar Bu Vivi? Nah, ini salah satu hal yang paling penting adalah kita siap apapun yang akan terjadi. Indonesia bisa dengan serta-merta tanpa ribut mencari datanya siapa yang layak dibantu. Karena itu yang seringkali saya usulkan adalah dengan menekankan pentingnya memperbaiki sistem targeting. Salah satu hal yang bisa kita lakukan, teknologi bisa membantu kita, yaitu memperkenalkan apa yang disebut dengan metode on demand application system, di mana setiap saat keluarga rentan bisa mendaftar. Teknologi dapat membantu membuat on demand application system ini tersedia kapan saja, dan juga membantu memilah keluarga mapan, misalnya seperti Afi, dari keluarga yang berhak dengan melakukan verifikasi otomatis. Jadi mendaftar kemudian disambungkan dengan data utilisasi, apakah itu utilisasi telepon, utilisasi listrik, utilisasi program yang lain, kemudian juga dengan spasial dan image data. Sekarang pun kita juga bisa menggunakan machine learning dan deep learning. Jadi sistem targeting ini kalau menurut saya adalah salah satu hal yang terpenting yang perlu diperbarui kalau kita ingin memastikan belanja fiskal menjadi instrumen yang jitu dalam mengatasi ketimpangan. Jika ada on-demand application system, kita bisa dengan mudah melebarkan. Kalau tadinya yang dibutuh dibantu hanya keluarga fakir, sekarang mungkin menengah ke bawahnya bisa lebih ditingkatkan. Yang paling banyak jumlahnya justru ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari kasus COVID ini kan sekarang setiap orang kalau kita mau masuk ke suatu mall aja sudah didetekkan mengenai sertifikasi kita. Jadi artinya yang Ibu Vivi sampaikan tadi bisa dilakukan dong. Orang mendeteksi yang sakit COVID aja bisa tahu ya, dan kemudian yang sudah vaksin juga ketahuan gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk yang rentan tadi ya Bu ya. Betul. Sehingga nanti kalau ada bencana atau kalau ada masalah seperti pandemi ini langsung mereka bisa dapat transfer dari pemerintah. Nggak harus cari-cari dulu data BPJS ya Bu ya. Untuk mendapatkan orang yang PHK yang mana gitu ya. Baik, Bu Vivi terima kasih. Kita banyak data. Ya. Bu Vivi terima kasih. Sebenarnya kita pengen diskusi tapi nanti kita di lain waktu kita diskusi lagi. Terima kasih banyak Bu Vivi. Terima kasih. Ya. Berikutnya narasumber yang berikutnya adalah Pak Teguh Dartanto. Pak Teguh Dartanto sudah berada di udah. Selamat siang Pak Teguh, terima kasih sudah hadir. Jadi Pak Teguh ini saya undang khusus karena Pak Teguh ini juga banyak berkecimpung di sektor UMKM gitu ya. Karena dari tadi kita belum menyinggung tentang berapa sih anggaran yang digunakan untuk UMKM, karena kalau kita tahu ada KUR, kredit usaha rakyat, itu ada subsidi begitu ya. Tapi untuk yang lain-lain sejauh mana UMKM ini, karena kalau kita lihat selalu jadi bahan politik tetapi nggak pernah naik kelas gitu. Padahal kita berharap UMKM kita ini bisa naik kelas gitu Pak Teguh ya. Nah sebetulnya kalau kita melihat dari sisi sektor informal paling banyak UMKM. Tapi kalau giliran ada ekonomi bermasalah selalu dikatakan UKM itu jadi tulang punggung gitu. Tapi ternyata kemarin UKM itu justru yang paling kena duluan ketika pandemi ini gitu ya. Nah ketika mau menyelamatkan gimana caranya? Saat ini pemerintah sudah menggelontorkan KUR lebih banyak, jaminan untuk
kredit lebih banyak. Tapi apakah hanya itu yang dibutuhkan? Nah, bagaimana gambarannya Pak dan apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan? Silakan Pak Teguh. Oke, terima kasih Bu Afi atas pertanyaannya. Mungkin kita ini ya tadi sampaikan bahwa UMKM ini selalu menjadi bahan politik ya, seksi tapi kadang dilupakan, kadang dibutuhkan tapi untuk politik aja. Tapi memang benar bahwa UMKM kita ini sulit naik kelas ya, dan selalu dikatakan itu ada 3 hal utama yang mungkin selalu menjadi perbincangan. Yang pertama itu adalah sulit modal, sulit pasar, dan yang ketiga adalah memang ada problem di survival mindset. Nah, orang selalu bicara mengenai modal. Apakah modal penting? Betul, modal itu sangat penting. Tetapi ada isu lagi yang mungkin juga penting, bahwa kenapa sih kadang sudah suku bunganya murah tapi respon dari UMKM nggak begitu responsif gitu loh. Karena apa? Permasalahannya nggak hanya modal, tetapi UMKM ini membutuhkan isu mengenai pasar. Bagaimana sulit pasar itu bisa diselesaikan, yaitu akses pasar. Nah, isu mengenai mereka modal itu untuk produksi, mereka bisa produksi, tapi kalau nggak bisa memasarkan, ini ada permasalahan. Isu pemasaran ini sebenarnya ada isu mengenai agregasi, agregator, bagaimana produksi ini UMKM ini bisa diagregasikan, ada pengumpul dan juga logistik dari produksi ke konsumen ya, dari produsen ke konsumen. Nah, isu yang sekarang ini kan muncul mengenai isu-isu terkait digitalisasi. Ini isu juga sangat menarik, tetapi mungkin saya juga ingin menyampaikan digitalisasi ini juga harus digitalisasi tepat guna. Artinya kita juga harus membedakan, tidak semua UMKM harus juga berada di marketplace, karena kita juga harus menyesuaikan mengenai karakter dari UMKM itu sendiri. Mungkin UMKM yang pemiliknya atau pengusahanya adalah muda, terus berpendidikan, mungkin bisa kita dorong ke marketplace. Karena ini kan butuh pengetahuan, butuh skill. Artinya memang onboarding di dalam marketplace agar mereka bisa memasarkan itu satu sisi. Dan tadi ya, di marketplace itu membutuhkan logistik. Ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin juga kita memberikan subsidi logistik, itu gimana kita pikirkan. Kalau kita melihat di Cina, itu kita pesan barang dari Cina, datang ke Indonesia, itu biaya kirimnya itu sangat kecil sekali, sehingga mereka banyak listing di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain. Tetapi ini satu lagi, digitalisasi tepat guna untuk UMKM yang sifatnya masih sangat tradisional. Kalau misalnya di pasar tradisional, jangan-jangan yang dibutuhkan bukan marketplace, tapi mungkin juga diinstal wifi di pasar itu, sehingga nanti pembeli sama pedagang bisa terkoneksi. Ini yang hal-hal seperti ini yang mungkin perlu dipikirkan. Jangan hanya semuanya digitalisasi, tetapi dan juga kredit aja ya Pak. Oke. Ya, nah, Pak Teguh, Tetapi yang menarik, terakhir yang paling menarik ini, Bu gimana Pak? Titi, yaitu mengenai mindset. Betul Bagaimana sekali. kita merubah survival mindset menjadi survival mindset menjadi growth mindset. Bagaimana UMKM ini bisa berkembang? Menurut saya ini yang sangat penting sekali, Bu. Mengubah mindset ini. Betul. Sehingga ada 3 isu yang perlu kita dorong, yaitu pola pikir dan inovasi. Yang kedua adalah pemahaman dari UMKM mengenai manajemen organisasi bisnis, pemasaran, operasional, keuangan. Dan yang 3 adalah manajemen lingkungan bisnis itu sendiri, yaitu rantai pasok, legalitas, dan pemahaman pasar. Nah, itu yang mau saya tanya, Pak Teguh. Dari yang Bapak sampaikan barusan itu, problemnya gini Pak, ketika itu diperlukan ya, tetapi di anggaran pemerintah kalau kita lihat untuk SDM gitu ya, kan tadi kan ada perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan. Nah, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat ini yang kelihatannya rendah. Tapi kalau melihat proyek-proyek itu ada di pemerintah, seringkali juga saya bilang ada 2 modelnya, mandiri dan merpati. Jadi merpati itu kalau datang kalau ada bantuan aja ya, tapi kalau yang mandiri itu mau ada bantuan atau enggak dia tetap survive. Nah, ini bagaimana supaya tadi merubah mindset tapi ada pola yang dibangun kepada mereka. Usulannya seperti apa tuh Pak? Kalau saya ini mulai berpikir ya, kalau di isu kemiskinan yang sama Bu Vivi ini kan kita ada komprehensif perlindungan sosial ya, artinya ada skema komprehensif antara pendidikan, kesehatan, bantuan sosial itu ini. Bagaimana UMKM naik kelas ini juga ada intervensi yang komprehensif, dari intervensi mengenai bagaimana mengubah pola mindset sampai pemasaran. Saya rasa kita ini masih sporadis ya untuk di UMKM ini. Kita fokusnya modal kur gitu.
Ternyata intervensi kur itu belum tentu semudah itu karena respon orang berbeda-beda. Betul. Dikasih pinjaman belum tentu mau karena ngomong nanti nggak Bukan bisa itu. mengembalikan seperti apa. Ada mindset mengenai apa ya isu pinjaman orang ketakutan. Ini yang mungkin perlu ada komprehensif UMKM naik kelas lah intervensi seperti ada intervensi di perlindungan sosial yang lumayan komprehensif saat ini. Oke, ini menarik sekali Pak, karena UKM itu banyak dana anggarannya tapi lebih bersifat proyek dan tidak berkesinambungan. Sehingga kalau kita lihat antara anggaran dengan kenaikan kelas itu nggak sejalan gitu ya. Jadi kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi bisa memberikan informasi bagi pemerintah untuk bisa merubah caranya. Terima kasih Pak Teguh, mohon maaf waktunya sangat terbatas. Ya. Baik, di sesi terakhir ini kita akan membahas terakhir adalah karena satu narasumber memang belum hadir, kita bisa melihat bahwa dari diskusi dari tadi pagi memang banyak sekali masukan yang menarik ya. Dari aspek pendapatan yaitu pajak, tadi dikatakan bahwa reformasi seringkali dilakukan tapi bahwa penerimaan itu adalah membutuhkan bagaimana kesadaran masyarakat itu untuk membayar pajak karena tadi hanya 45 juta orang yang sudah bayar pajak. Padahal orang yang mampu bayar pajak sudah jauh lebih dari itu. Nah oleh karena itu tadi dikatakan bahwa bagaimana optimalisasi ekstensifikasi itu harus dilakukan sehingga masyarakat taat pajak dan harus lebih mudah karena tadi dari survei mengatakan bahwa masyarakat itu pengen bayar pajak tapi persoalannya adalah sulit untuk mengisi ya. Nah yang kedua kalau kita lihat lagi adalah dari sisi aspek penerimaan masih gitu ya, terutama adalah kita masih menggantungkan pada harga komoditas sehingga kalau harga komoditasnya turun otomatis penerimaan pajaknya juga turun. Padahal kita menganut pembuatan APBN itu dari pengeluaran baru penerimaan, jadi selalu menganut defisit. Jadi jangan terpana dengan defisit yang 3% dan juga hutang terhadap PDB yang 60%, tapi harus kita melihat bahwa efek dari jangka panjang atas pinjangan dan jangan sampai skemanya ponzi katanya Pak Nur Azam karena utang digunakan untuk bayar utang ya. Kemudian dari sisi aspek pengeluaran kalau kita lihat tadi masyarakat berharap bahwa yang utama itu justru mereka pendidikan dan kesehatan. Jadi mungkin pendidikan yang sudah banyak 20%, kalau hasil surveinya mengatakan belum merasakan, itu artinya bahwa masyarakat itu membutuhkan hal yang berbeda. Bukan sembako nomor 1, tapi justru pendidikan dan kesehatan. Nah kita berharap adalah bagaimana ke depan APBN kita itu semakin berkualitas pengeluarannya sehingga masyarakat itu taat membayar pajak dan kita berharap resiko dari fiskal kita sudah bisa dimitigasi sehingga semuanya mengamankan dari semua sisi dan kita tidak punya resiko yang besar terhadap masa depan bangsa ini. Terima kasih. Alin, saya kembalikan. Iya, terima kasih Ibu Afiliani untuk memoderasi diskusi kita pada hari ini dengan luar biasa dan juga takeaways yang tadi bisa kita ambil bersama-sama dari penyelenggaraan acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini yang bertajuk penguatan reformasi struktural, fiskal dan belanja berkualitas di tengah pandemi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pembicara, untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah membuka acara pada hari ini, untuk Ibu Afiliani moderator kita pada hari ini dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara langsung di Auditorium Bank Mega pada hari ini serta Anda semua partisipan yang terhormat yang sudah menyaksikan acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Indonesia, kita songsong momentum pemulihan ekonomi negeri ini. Saya Alin Wiratmaja undur diri, mohon maaf jika terjadi kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia mendatang. Salam sehat untuk Indonesia.